Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kilas Masa. Kali ini kita akan membahas bareng Nik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat yang beragama lain. Kita jumpa lagi di Kilas Masa. Oke, sobat Kilas Masa. Sebelumnya dari kru Kilas Masa mengucapkan terima kasih atas subscribernya dari subscriber 1000-nya, dan dukung terus channel kami. Apabila ada pertanyaan tentang kejawen, tentang agama atau sejarah, monggo langsung aja DM Instagram kami, dan emailnya juga kirim email ke Kilas Masa. Nanti ada tampilan di bawah ya. Oke, kita lanjut. Assalamualaikum Nik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terus pundi kabar ini? Alhamdulillah sehat-sehat. Bade tablet nih mau Balik. bertanya tentang musafir ini ya. Musafir itu gimana nih penjelasannya, apa tentang musafir itu, pengertiannya? Saya maksudnya? kasih tahu definisinya musafir dulu ya. Ya. Musafir itu seseorang yang melakukan perjalanan jauh. Perjalanan tuh ya. Jadi perjalanan itu yang betul-betul melakukannya jalan kaki. Tidak dengan naik-naik, enggak, jalan kaki. Itu syaratnya biasanya yang dikatakan musafir. Itu orang yang bisa menempuh minimal 85 km. 85 Ya, km. 85 kilo, dan dia sudah melalui dari provinsi ke provinsi. Oh, Kalau iya. dari kota ke kota itu ya bisa sudah dikatakan itu. Bisa dikatakan juga musafir ya? Ya, musafir. Dan musafir itu yang dikatakan musafir ketika seseorang melakukan perjalanan dari, seandainya dari kota Surabaya ke Malang ya, startnya di Surabaya sampai Malang. Itu dia bisa singgah di situ maksimal 4 hari. 4 hari. Ya, kalau lebih dari 4 hari sudah tidak bisa dikatakan musafir. Terus tujuannya untuk musafir itu apa nih? Untuk melakukan perjalanan? Nah, itu banyak. Bisa jadi beliau yang melakukan ritual tersebut itu dari wejangan guru. Ya. Jadi istilahnya beliau punya seorang guru, entah dari pondokan mana. Ya, betul. Terus mungkin kamu sudah istilahnya sudah khatam Al-Quran berkali-kali, atau kamu sudah sebagai hafiz atau apa, terus untuk memperdalam ini coba lakukan perjalanan ini. Itu kan mengikuti jejak Wali. ya, para wali dulu kan juga melakukan seperti itu. Napatilas Jadi gitu ya? musafir itu satu perjalanan ritual. Bisa jadi dari gurunya, bisa jadi kita Diri sendiri sendiri. ya, karena mencari jati diri. Ya. Seperti itu. Berarti tujuannya itu bisa jadi dari gurunya, spiritual atau agamanya, atau mencari jati dirinya sendiri. Ya, musafir. Dan orang musafir itu biasanya orangnya itu sangat-sangat low profil. Meskipun beliau mempunyai keunggulan-keunggulan yang melebihi batas nalar manusia, yang kalau bisa dikatakan dia mempunyai satu kelebihan, Ya. baik dalam bidang tata krama, dalam bidang agama, itu melebihi manusia-manusia yang biasa seperti ini. Bahkan beliau itu nyaris tidak akan pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Bagi beliau sholat itu wajib. Padahal seorang musafir itu punya keistimewaan. Ini ini dari Allah loh ya, ini ya. Ya. Ada syariatnya itu. Punya keistimewaan bahwa musafir itu bisa melakukan sholat di khosor. Jadi digandeng, dijamak. Oh, dijamak. Ya bisa. Karena beliau berjalan terus. Dan istimewanya sholat Jumat itu wajib bagi orang laki-laki. Sementara musafir kebanyakan orang laki-laki. Iya. Tetapi sholat Jumat itu tidak wajib bagi orang perempuan
anak laki-laki yang belum akhir balik, seorang musafir. Seorang musafir itu Ya, nggak wajib untuk sholat Jumat. ya. Jadi beliau melakukan bisa, tidak bisa. Tetapi sampai detik ini yang saya pelajari, yang saya lihat, seorang musafir tidak pernah meninggalkan sholat. Bahkan beliau itu lebih nyaman tidur di musola-musola, Di masjid-masjid. ya mandi pun. Karena beliau tidak mau di sembarang tempat. Dan orang musafir pada umumnya tidak membawa bekal apapun. Yang namanya jati diri, ya jati diri. Kebanyakan orang musafir itu punya moto itu seperti gini, intens, jangan kamu intens pada dirimu, intens pada Allah. Jadi istilahnya, kamu jangan terlalu memperhatikan dirimu. Jadi kita harus memperhatikan ke Allah. Jadi orang musafir itu ya yang membuat mereka bagi beliau. Memang awalnya biasanya menyakitkan, tetapi lambat laun sudah biasa. Dan orang musafir itu biasanya berhenti, meskipun tidak waktunya berhenti. Ada orang lagi kayak bangun rumah berhenti beliau, bantu. Mau ikut membantu juga. Meskipun tidak digaji, tidak masalah. Berarti ya, itu hitungannya musafir itu ringan tangan juga orangnya. Loh, sangat. Bahkan mereka itu nawaitunya itu baik. Kalau Tujuannya seorang baik. musafir nawaitunya sudah tidak baik, itu bukan musafir. Dan betul-betul baik, orang-orang luar biasa orang musafir itu. Jadi beliau berani melakukan satu ritual yaitu musafir, berarti dia sudah harus siap mental beban semuanya. Kelaparan, haus itu sudah biasa, tetapi Allah itu maha segalanya. Jadi ketika ada musafir lewat, pastilah ada orang, Pak, kamu dahar, monggo. Pak, ngunjuk, monggo. Itu pasti. Jadi orang musafir itu saya rasa tidak takut kelaparan. Banyak yang memberi, banyak. Pokoknya gak nang hutan. Ya. Kalau di hutan biasanya ya kan banyak pohon-pohon yang bisa mereka konsumsi kan gitu. Kalau musafir itu seperti itu. Jadi banyaklah orang melakukan musafir itu sekarang itu karena dunia ini sudah terlalu rancu. Jadi beliau itu minggir, istilahnya minggir. Apa sih sebenarnya yang akan terjadi dan apa sekarang gejolak apa ini yang ada, kan seperti itu. Jadi ya itu tadi, ingin menemukan jati dirinya. Ya. Karena beliau tidak mau terbawa arus yang semakin hari semakin kelam. Ya itu seperti itu musafir. Kalau musafir sendiri itu kalau perjalanan hitungannya kan di daerah Jawa, Pantai Utara kan kebanyakan waliullah, Pak. Ya. Pesarian banyak. Ya. Apa itu sebagai seorang musafir berhenti singgah berapa hari di pesarian tersebut nih untuk belajar ngaji? Biasanya beliau untuk ngaji atau apa? Di sana dia itu bukan hanya tidak meminta sesuatu. Ya. Beliau mempelajari siapa yang saya hadapi ini, makam siapa, begitu Mas. Oh, beliau mempelajari. Oh, beliau dulu seorang begini, sampai dia bisa betul-betul tahu yang di pesarian itu siapa. Terus beliau mendoakan. Setelah itu sudah pergi. Jadi, ya itu tadi kan sudah bilang tidak boleh lebih dari 4 hari. Kalau sudah 4 hari itu bukan musafir. Bukan musafir itu. Berarti kalau seorang musafir ini kalau berhenti singgah di kediaman nih, bukan pesarian ya. Kediaman kayak kiai, habib gitu, itu apa belajar ngaji juga atau belajar? Maksudnya berhenti begitu? Iya. Waktu perjalanan ya. Enggak. Oh enggak nih. Enggak pernah beliau untuk berhenti menemui seorang kiai, seorang seorang kiai atau pokoknya dia sudah sejak awal punya tujuan, dan itu waktu, maksudnya kurun waktu, mereka tidak menentukan, karena kebanyakan seorang musafir itu tidak berani menentukan kapan kamu berhenti untuk perjalanan ini. Karena yang dianggap beliau itu berhenti itu apa? Berhenti itu bisa jadi mati, bisa jadi pulang. Pulang itu bisa juga mati,
atau pulang ke rumahnya. Makanya beliau tidak berani menyebutkan. Ya kalau waktunya saya sudah capek, saya akan kembali ke rumah saya. Ya, jadi kalau ada yang menentukan, oh saya tahun sekian pulang, tahun sekian pulang, itu katanya musafir tidak boleh. Iya, kalau tahun sekian ini saya sudah selesai, istilahnya sudah menemukan apa yang beliau cari, saya kembali. Kalau belum, jadi meneruskan terus seperti itu. Ya. Saya kembalikan lagi nih ya dari jawaban nih tadi, kan seorang musafir kan bisa dari jati diri sama dari guru spiritual atau agamanya. Ya. Kan biasanya gitu kan, kalau ini saya kembali lagi ke guru spiritualnya atau agamanya. Biasanya gitu itu seorang musafir dibekali atau gimana nih? Kenapa? Seorang musafir itu dibekali apa enggak sama guru spiritual atau agama? Ya dibekali ilmu. Dibekali ilmu. Ya? Ilmu. Kalau yang ya bener ya, mohon maaf sebelumnya. Yang lagi viral kan, yang lagi viral saat ini kan seorang musafir ya, itu dibekali ilmu yang bawa tongkat atau yang ya semacam macan-macan itu putih. Kalau semacam itu, semacam tongkat, ya maaf ya, itu hanya kepercayaan saja. Kepercayaan aja. Mungkin bagi kita tongkat itu tidak ada apa-apanya, meskipun kita membawa ke sana kemari. Tapi kalau kita sudah menganggap itu tidak ada apa-apanya, ya tidak ada apa-apanya. Tapi kalau seorang guru sudah memberikan ke muridnya dan murid menganggap musafir itu selalu diikuti macan putih, siapapun itu selalu ada yang diikuti dari belakang atau dari samping. Bahkan akhir-akhir ini yang viral itu naik, katanya kalau jalan kan cepat beliaunya itu katanya naik macan putih, selalu macan putih. Ya ini yang saya pikirkan, apakah pencetus pertama musafir itu beliau, yaitu Prabu Siliwangi, karena yang pemilik macan putih itu beliau. Itu ya, tapi sejauh ini belum berani untuk mendekat ke arah sana gitu loh, mempelajari ke arah sana, karena saya khawatirnya kalau sudah melihat macan putih itu nanti terus istilahnya itu kalau digoib ini saya ketarik atau mereka yang ketarik, kasihan yang sudah melakukan perjalanan, kan seperti itu. Iya nih, seorang musafir ini ya kan apa yang nih dikatakan tadi sebelumnya kan macan putih. Kok kenapa seorang musafir ini selalu identik dengan hewan-hewan, makhluk-makhluk hewan yang buas itu nih, seperti binatang-binatang buas? Iya, betul. Yang istilahnya itu pesangon dari guru, ya toh? Iya. Jadi begini, istilahnya itu musafir tadi, seorang musafir itu sama gurunya disangoni, dibekali hal-hal seperti itu, karena seorang musafir itu tidak berjalannya hanya di jalan raya. Jadi beliau juga masuk ke hutan, bahkan ke makam-makam, bahkan menembus apa saja yang bisa ditembus beliau. Jadi beliau itu tidak ada pantangan, takut itu tidak ada. Makanya beliau itu dikasih penguat, ini temanmu. Karena binatang-binatang buas ini kan kalau di hutan fine-fine saja. Ya. Begitu juga beliau, karena beliau sudah merasa ada yang namanya pendamping naga, pendamping tadi, ular, bahkan macan putih, bahkan monyet raksasa dan lain-lain. Beliau jalan tenang karena beliau merasa sudah ada yang menemani. Hitungannya aman gitu. Iya, ya itu makanya. Kenapa kok diidentikan dengan binatang buas? Karena seorang musafir itu perjalanannya tidak menempuh jalan raya saja atau perkampungan, tidak. Jadi kalau tujuannya beliau seandainya dari awal mengawalinya dari Sukabumi atau dari Pekalongan atau dari Malang atau dari Ngawi, untuk keliling mana tujuan beliau? Yang keliling Jawa Timur, keliling seluruh Jawa, provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah. Nah itu kan tidak mungkin beliau lewat jalan raya terus, tidak mungkin.
ada di sana ketemu hutan ini, hutan Iya, itu, betul. ya toh. Nah, betul. Dan perjalanannya beliau tidak hanya siang, bahkan Malam. malam, ya sekiranya dia sudah tidurnya paling lama mereka itu 1,5 jam, beliau itu 1,5 jam, bangun sak waya-waya berangkat, Melakukan perjalanan lagi, iya, jalan meneruskan terus perjalanan terus. Dan kebanyakan seorang musafir itu rata-rata tidak bersendal, tidak pakai alas kaki. Karena apa? Kalau pakai alas kaki biasanya kan melecet apa, Ya, itu betul. menghambat perjalanan. Dia tidak bisa lama-lama untuk berhenti yang sekiranya lebih dari 4 hari tadi. Karena kalau sudah lebih dari 4 hari bukan musafir namanya. Jadi ya mereka sudah tatak gitu loh, karena merasa saya sudah ada temannya, saya sudah ada pengawalnya. Ya, Ya, betul. seperti itu. Makanya ya kalau ini digoib, kalau melihat dari sini, kalau dari mata metafisikanya nih ya, memang itu ada, jadi beliau dibawai iki loh macan putih koncomu ada Ya, berupa tongkat atau apa ya, nih, yang dibekali dan dibawa ya. Dan itu bukan macan yang sebenarnya, bukan ular yang sebenarnya, mungkin ya semacam jin yang sudah dibentukkan sebagai macan atau sebagai apa gitu. Jadi memang ada itu seperti itu untuk menjaga Seorang musafir ya. Di samping beliau itu wallahu alam, dia tetap punya penjaga. Dan hebatnya beliau itu mempercayai hal begitu, juga tetap sholat 5 waktu. Dan sepanjang jalan itu pegangannya beliau itu biasanya wirid. Jadi berjalan sambil wiridan. Entah dia dapat wejangan wirid yang bagaimana dari gurunya, wocon iki sepanjang jalan. Entah itu istighfar, entah itu sholawat nabi, entah apa-apa, wirid itu berbagai macam ya. Jadi dia sambil wirid terus. Yang akhirnya wirid itu sudah masuk ke jiwanya masing-masing tadi, yang katanya konon kalau kita wiridnya itu terlalu serius, bahkan sudah itu kan bisa jadi kodam. Dari kodam itu yang sebelah itu tadi, karena kan kalau dipegangi ini bahwa tidak mungkin tidak ada lafalannya, itu tidak mungkin, pasti ada. Supaya yang disangonkan tadi itu, yang dibekalkan tadi itu merasa kalau saya ini dititipkan ini ya, seperti gini loh. Kamu ya seandainya saya titipi ini loh bawaan, tapi kamu baca ini supaya dia ngikutin kamu terus ya gitu loh. Jadi kamu sepanjang jalan baca entah wirid apa-apa, karena Asmaul Husna itu kan ada 99, itu kan bisa diwiridkan semua bisa dipakai itu Asmaul Husna itu. Jadi entah kamu dipejangi yang mana, ini ngikuti terus. Kalau kamu berhenti, dia berhenti. Akhirnya kan jadi kodam. Memang betul itu, betul. Saya pernah dengar. Kalau kan ini pernah ini ya, yang gurunya tadi. Maaf loh ya, bukan itu saya ini aja tadi. Kalau masalah Asmaul Husna itu kan karena di situ bisa dipakai untuk wirid. Mungkin dia ngambil dari situ bisa, atau gurunya punya sendiri bisa. Kita kan enggak tahu gitu loh. Kalau seandainya ini satu contoh aja, biasa uang nek kebulet utang, uang nek orang butuh duit mepet. Kan ini beliau kan bingung. Kalau orang yang ngerti pasti dia begini wiridnya, ya fata ya rosak, ya fata ya rosak, ya fata ya rosak, ya fata. Akhirnya apa? Itu kan jadi kodam. Percaya atau tidak percaya, secepat mungkin kamu akan dapat rezeki yang untuk bisa menyelesaikan masalahmu. Nah seperti itu. Jadi patokannya bukan Asmaul Husna. Itu hanya saya apa tadi itu?
seandainya gitu loh, apa umpomone Asmaul Husna itu kan bisa dipakai wirid, tapi sang guru punya wirid sendiri, kita yang enggak tahu wiridnya apa gitu. Karena wirid itu macam-macam, Ya. bisa jadi ngambil dari situ, jadi gak subhanallah tok, gak Allahu akbar, gak itu, karena setiap wirid itu mengandung arti gitu loh, maksudnya itu. Oh iya nih, apa seorang musafir ini kan ada pertanyaan baru ini dari saya ya. Apa seorang musafir ini yang yang melakukan perjalanan dari guru atau jati diri, apa sudah punya status, sudah menikah, punya anak atau belum? Itu banyak seorang musafir itu yang sudah menikah, lantas mereka bercerai. Oh iya, pernah saya. Karena mungkin sang istri tidak siap untuk ditinggalkan suaminya berapa tahun, yang tidak menentu. Dan kalau sudah begitu, biasanya seorang musafir itu ketika akan melakukan ritual yang dipamiti, yang dimintai izin itu anak. Kalau anaknya sudah bilang ya Pak, budalo berangkat beliau. Dan kebanyakan yang saya tahu musafir itu hampir rata-rata statusnya bercerai atau belum menikah, single atau begitu. Itu kebanyakan, karena ya jujur aja tidak ada istri yang merelakan suaminya musafir ditinggal sakmono suwene, iya toh? Iya, berapa puluh tahun gitu, kembali lagi ke rumah. Tahunan musafir itu biasanya minimal dilakukannya itu sekitar 3 tahun seorang musafir. Tapi yang saya tahu musafir itu bahkan lebih dari 5 tahun 7 tahun sekarang yang saya lihat. Ada seorang musafir yang saya baca tempo hari itu, beliau berjalan dari tahun 2009 sampai ke Mekah itu 2021. Beliau melakukan haji, ibadah haji di sana. Itu musafir dari Indonesia atau dari Indonesia? Indonesia nih. Indonesia, kalau tidak salah orang Banyumas. Alhamdulillah. Jadi melakukan musafir dari dia Banyumas sampai ke naik kapal ya naik kapal, tapi kan tetap dikatakan musafir. Iya betul. Karena tidak dengan menggunakan kendaraan yang layak pakai, maksudnya yang layak pakai yang tinggal berat atau enggak itu. Jadi sekian tahun dari 2009 sampai 2021 apa 20 beliau sampai Mekah. Di sana dia bahkan beliau itu mendapatkan penghormatan, pulang dapat tiket pesawat, beliau tidak mau. Tidak mau kembali lagi jalan kaki. Mungkin ini belum sampai Indonesia beliau. Belum sampai Indonesia. Waktu itu sudah banyak travel yang menawarkan. Ikut-ikut beliau tidak mau. Memang ini nawaitu saya. Nawaitu. Ya. Musafir itu seseorang melakukan perjalanan jauh yang memiliki satu nawaitu yang baik. Kalau nawaitunya sudah tidak baik, bukan musafir. Perbedaannya, mau tanya lagi nih, perbedaannya musafir sama waliullah itu gimana? Ini kan sama-sama, kalau waliullah kan melakukan perjalanan jalan kalau kaki itu, sama penyebaran agama. Waliullah itu gini Mas, beda sama musafir. Karena beliau tinggal di satu tempat lebih dari 4 hari. Oh iya. Di situ beliau kalau sudah bisa istilahnya itu ngelakoni. Jadi musafir itu lelaku, ngelakoni, sing api. Kalau waliullah itu ngelakoni, tetapi beliau itu ilmunya disalurkan. Ilmu agama Islamnya itu. Ya, ilmunya disalurkan. Jadi untuk bantu orang, untuk ini. Kalau musafir tidak berani melakukan itu. Kalau musafir nggak berani melakukan. Meskipun beliau bisa apa, cuman orang musafir itu betul-betul low profil dan hatinya sangat rendah. Karena beliau mempunyai prinsip sabar. Ini sabar ini nomor 1 bagi beliau. Nerimo, ikhlas. Orang musafir ini perjalanan ini yang sulit ditempuh manusia biasa. Tapi bagi musafir ini harus dilakukan. Dan insya Allah banyak musafir yang sudah melakukan ini aman sudah. Karena sudah pasrah dan beliau yakin. Nah ini yang penting yakin. Jadi sabar, nerimo, ikhlas, yakin ya situ. Makanya beliau meskipun tidak punya uang, yakin saya bisa makan. Karena ada yang memberi yaitu. Yang keempatnya tadi kan sabar, ikhlas dan tadi
Itu apa? Yang keempat tadi ini ya. Yang sabar, ikhlas dan lain-lain bagi seorang musafir. Kalau sudah mencapai tujuan itu tadi, apa harus kembali ke rumah atau ke tempat guru spiritual atau agamanya tadi? Kembali biasanya. Kembali ke rumah Kembali. ya. Orang-orang musafir itu pada umumnya ketika sudah menempuh perjalanan 5 atau 7 atau 11 tahun pasti kembali. Pasti kembali. Pasti Sudah keempat tujuannya yang terjaga Ya. apa? Dan bahkan ini saya melihat ada base campnya para musafir, tapi itu di daerah Jawa Tengah. Dan tempatnya ya sepertinya agak dirahasiakan. Itu pun atapnya itu tidak setinggi badan kita. Jadi kalau berjalan nunduk gini, jadi hidupnya cuma duduk begini aja. Duduk begini aja. Kalau mau berdiri ya keluar. Ya sudah tidur itu base camp. Jadi kalau ada orang musafir yang mau perjalanan meneruskan ke Jawa Barat, Ya. berhenti di situ, mesti singgahnya di situ. Mesti singgah situ. Ya. Berarti kalau rumah yang hitungannya separuh badan ya nih ya. Iya. Hitungannya itu kan ada filosofinya juga kan nih. Ya. Nah, itu filosofinya apa ini? Itu? Ya itu supaya kita itu adab asor. Tahu adab asor? Iya. Ojo sok mentengkelek. Kalau orang berdiri tegak kan mentengkel. Jadi kita itu ya gini sinuwun terus. Nuwun sewu ya. Hitungannya menghormati juga kan. Ya seperti itu. Udah dulu ya nih ya tentang pembahasan tentang musafir ini. Berarti tujuan musafir itu ya kawan-kawan sobat kelas masa, jati diri, sabar, ikhlas, apalagi tadi nih? Sabar, ikhlas, jati diri, yakin nih ya. Itu tujuan awal dari musafir. Kalau ada koreksi atau tambahan bisa dibales di kolom komentar YouTube kami Kelas Masa. Terima kasih untuk sobat Kelas Masa telah menonton video ini. Semoga bisa menjadi pembelajaran untuk bagi kita sendiri atau sobat Kelas Masa semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat yang lain.